Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Wildan Abdul Aziz. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat animasi 2D ya, 2D. Sama halnya seperti Naruto, One Piece dan sebagainya. Kita akan menggunakan software Anime Studio. Nah, dimana di sini saya menggunakan Anime Studio versi 10. Kalian bisa menggunakan versi 9, 10, 11 ataupun yang update sekarang adalah versi 12. Namun tidak ada salahnya kita menggunakan versi yang manapun karena pada dasarnya toolsnya itu tidak jauh berbeda. Nah, kita langsung saja pada pembahasan. Kita buat layer ya. Kalau misalkan kita tidak memiliki layer, kita bisa menambahkan new vector dan kita tulis namanya pengenalan. Karena di sini saya akan memperkenalkan tools-tools yang ada di Anime Studio ya. Kita tidak akan membahas dulu tentang karakter karena nantinya supaya kita bisa mudah dalam membuat karakter kalau misalkan kita sudah mengenal tools yang ada di Anime Studio. Nah, di pembahasan tools ini juga saya akan membahas perbagian saja ya, karena akan memakan waktu yang mungkin sedikit lama ya. Di sini saya akan membahas tentang tools draw terlebih dahulu. Karena tools di sini ada draw, ada fill, ada layer, ada kamera, ada workspace. Di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang tools draw ya untuk pertemuan kali ini. Nah, pertama di sini adalah select point. Nah, select point ini adalah untuk menyeleksi poin ataupun untuk menyeleksi titik. Nah, kita kombinasikan langsung dengan draw shape. Draw shape ini adalah merupakan satu objek yang sudah disediakan untuk di Anime Studio ya. Kita bisa menggunakannya. Kita drag, kita sudah mempunyai objek lingkaran. Nah, kemudian tadi fungsi untuk select point, kita bisa melihatnya ya. Kita bisa menyeleksi poin per poin seperti itu. Bisa juga menyeleksi dua poin. Kita drag saja, masukkan ke dalam di dalam garis ya. Kita hubungkan dengan ujung awal. Kita lepaskan drag, maka akan terseleksi dua titik. Bisa juga dengan menggunakan metode lain ya. Kita hapus checklist lasso mode, kemudian kita coba drag, maka hasilnya akan berbeda ya, akan berbentuk kotak, namun fungsinya sama untuk menyeleksi titik atau poin. Yang selanjutnya adalah di sini ada transform point. Ini adalah untuk memindahkan poin ataupun titik. Kita klik titik di sini, maka titik di sini sudah terseleksi. Kita coba klik kiri dan drag kemanapun yang kita mau, maka poinnya akan berpindah. Ctrl Z untuk kembali. Nah, kemudian untuk menyeleksi ke semua titik-titik di sini ataupun menyeleksi satu objek lingkaran ini, kita arahkan kursor ke tengah dan klik kiri. Maka objek terseleksi ataupun titik-titik semua yang ada di objek ini terseleksi. Kita perhatikan untuk tools ini, untuk tools transform point ini kita bisa ataupun ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kita lihat kalau misalkan kita mengarah ke sini, diarahkan ke tengah objek. Di sini kursor ada lambang panah atas, bawah, kiri, kanan. Itu artinya kita bisa memindahkan objeknya. Nah, seperti itu. Apabila kita arahkan ke atas, maka akan berubah menjadi panah berlingkar. Itu artinya kita bisa memutar objek. Seperti itu. Ctrl Z untuk kembali. Kita arahkan kembali ke sudut. Nah, akan berubah kursornya menjadi sudut ke atas, sudut bawah ya. Kemudian kita mendrag, artinya kita bisa memperbesar dan memperkecil. Nah, seperti itu.
Yang selanjutnya adalah add point. Add point ini adalah untuk menambahkan titik-titik ya. Nah, titik, titik, titik. Kalau misalkan kita menyambungkan titik ke titik awal, maka kita akan mendapatkan objek baru. Nah, seperti itu. Untuk menambahkan titik juga, kita bisa membuat titik di objek yang sudah ada. Kita masukkan titik di sini. Titik, titik, titik. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita melihat objek ini, maka titiknya akan bertambah. Nah, seperti itu. Ctrl Z untuk kembali seperti semula. Yang selanjutnya adalah curvature. Ini adalah untuk menyempitkan ataupun mengembangkan suatu garis yang menyatu ke dalam titik tertentu. Salah satu contohnya, kita seleksi titik yang ini. Kemudian kita klik curvature, kita kemudian drag ke bawah, ke samping bawah akan mengerucut ya. Kalau kita ke atas akan mengembang. Nah, itu fungsinya curvature. Ctrl Z untuk kembali. Kemudian selanjutnya adalah freehand. Freehand ini adalah untuk membuat suatu objek bebas, tergantung apa yang akan kita gambar. Salah satu contohnya kita menggambar seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Kita hubungkan ke titik awal, maka akan membentuk suatu objek. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ini sudah tadi draw shape. Yang selanjutnya adalah delete edge. Di sini adalah untuk menghapus garis dari suatu objek. Ingat, kalau misalkan kita menghapus garis, kita contohnya hapus garis yang ini, otomatis ini garis yang ini akan berubah menjadi lapisan yang tipis. Karena apa? Karena ini bukan lagi suatu objek, ini merupakan suatu garis. Karena kita memutuskan tidak ada titik-titik ini tidak terhubung ya, karena kita sudah memutuskan ataupun menghapus suatu garisnya. Nah, kita Ctrl Z. Jadi intinya ini adalah untuk menghapus garis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah magnet. Magnet di sini adalah untuk menyeleksi, tetapi dengan cara yang berbeda. Kita arahkan poin ke magnet yang kita punya dengan lambang merah muda. Klik kiri akan terseleksi sesuai dengan poin yang ada terdapat di dalamnya. Yang selanjutnya adalah blow brush di sini adalah untuk membuat suatu objek, tapi dengan cara yang berbeda. Kita coba drag ke atas, maka akan membuat suatu objek ya. Jadi kita membuatnya dari tengah, membuat suatu garis yang sudah menyatu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan eraser untuk menghapus ataupun memperkecil suatu blow brush yang kita sudah buat. Tetapi untuk eraser di sini hanya bisa digunakan untuk blow brush saja ya. Untuk blow brush saja, karena kalau misalkan kita tidak membuat blow brush sebelumnya, maka eraser di sini tidak akan aktif. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah point reduction, yaitu adalah untuk menyeleksi poin. Nah, seperti itu. Kita drag, kemudian 3 di sini akan terseleksi. Selanjutnya di sini ada scatter brush, adalah untuk menambahkan efek-efek ya. Tapi di sini tidak sepenuhnya terhapus seperti itu. Cuman terlihat terkesan ada efek gelembung gitu ya. Jadi tidak, objek di sini jadi terkesan tidak jelas seperti itu. Itu mungkin nanti efeknya di project animasi, nanti di pemutaran timelinenya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perspective point. Nah, kita seleksi dulu semua poin. Kemudian kita pilih perspektif. Di sini perspektif di sini kita bisa melihat
titik-titik di sini ataupun objek yang ini bisa terkesan berputar. Nah, seperti itu ya, berputar. Ctrl Z untuk kembali. Yang ini juga sama, tetapi dengan sudut yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang tadi namanya SharePoint ya. Itu untuk SharePoint dan perspective point itu untuk membuat kamera ya menjadi ataupun poinnya seperti berputar. Kemudian untuk kalau yang blend point dengan noise ini adalah untuk membuat objek menjadi seperti elastis ya, seperti itu. Ini juga sama, cuman beda bentuknya saja, seperti itu. Nah, itu adalah tools dari draw ataupun tools draw yang dasarnya kita sudah mengetahui dari fungsi-fungsi dari tools draw. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang tools fill untuk pewarnaan suatu objek ya. Nah, sampai sini mungkin pembelajaran kali ini, tutorial kali ini dicukupkan sekian dulu. Karena untuk membahas tools draw itu memang cukup panjang, itu mungkin sebagai dasarnya saja kita tahu terhadap fungsi-fungsi tools draw. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Wildan Abdul Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.